Wa haddatsana Abu Hasan bin Ishaq al-Madani, kemudian menceritakan kepada kami Abu Hasan ibn Ishaq al-Madani, qala haddatsana Ahmad ibn al-Khadir Abu Hasan al-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn al-Khadir Abu Hasan al-Syafi'i, qala haddatsana Syadzan, telah menyampaikan kepada kami Syadzan yaitu Abu Bakar ibn Syadzan, qala haddatsana Ibnu Makhlad Ibnu Yazid al-Qahastani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad Ibnu Yazid al-Qahastani yaitu Muhammad ibn Makhlad ibn Yazid al-Qahastani, qala haddatsana Ja'far ibn Maimun, telah menyampaikan hadis kepada kami Ja'far bin Maimun al-Madani, qala su'ila Malik, ditanyakan kepada Malik ibnu Anas, Malik ibnu Anas Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala, an qawlihi, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, di atas arsy istawa, beristiwa atau bersemayam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa istawa? Bagaimana dia istiwa? Qala, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Kalau istiwa itu diketahui. Istiwa itu tidak ada yang tidak tahu makna istawa. Ya, orang Arab tidak ada yang tak tahu makna istawa. Itu maknanya adalah ala wartafa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman bagaimananya tidak bisa diketahui. Bahasanya ghairu ma'qul, tak bisa diakali, tak bisa dilogikakan. Apa pasal? Kembali ke kaedah yang tiga yang kita sebutkan dari awal dulu. Untuk mengenali sesuatu, melihat langsung, melihat yang mirip, bisa berlaku akal, analogi. Yang ketiga melalui berita yang sahih. Maka tidak berlaku analogi akal di sini. Itu maksud Imam Malik rahimahullah. Tidak bisa diganding-gandingkan begini. Kalau begini mesti begitu, tidak masuk di sini. Ghairu ma'qul. Kemudian wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib, mengimaninya wajib. Taib, taib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan ini termasuk bid'ah. Tak pernah ada yang menanyakan bagaimananya, karena kita tidak disuruh mendalami sesuatu yang mesti tidak bisa didalami. Makanya Nabi SAW ingatkan kita, kalau kalian baca Quran masih menyatu hati kalian dengan Al-Quran, teruskan. Kalau sudah mulai berdebat-debatkan dengan Al-Quran, berdiri, tinggalkan. Karena kita tidak suruh untuk memperdebatkan Al-Quranul Karim. Makanya memperdebatkan ayat Al-Quran yang sudah jelas, ini membuat iman kita tidak jelas. Maka Nabi katakan, bukan untuk ini kalian disuruh. Yang disuruh kalian adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Wa su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhallan. Saya yakin kamu sesat. Kata Imam Malik rahimahullah, wa amara bihi an yukhraja min majlisihi. Lalu Imam Malik perintahkan orang ini dikeluarkan dari majlis. Dikeluarkan dari majelisnya. Ini menunjukkan ketegasan para ulama as-salaf kepada orang-orang yang punya bibit-bibit seperti ini. Tuan-tuan mungkin masih ingat ketika ada seorang pemuda sedai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mempermasalahkan masalah akidah. Kalau salah masalah takdir, tidak masuk ke akalnya. Lalu dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu, dijelaskan dengan ayat hadis, tidak masuk. Akhirnya Umar ambil tandan kurma, dipukulkan kepalanya. Iya, akhirnya disuruh pergi. Nanti kalau sehat balik. Ternyata balik lagi belum juga masuk. Akhirnya dijelaskan lagi, tidak juga masuk Al-Quran hadis. Akhirnya dipukul lagi kepalanya itu dengan tandan kurma. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu asingkan dia ke Basrah, dari Madinah ke Basrah, jauh berdekat, jauh asingkan, dan pesankan kepada Gubernur Basrah Abu Musa al-Ash'ari waktu itu, jangan sekali-kali engkau biarkan orang berbicara dengannya. Makanya setiap ada yang nak berkumpul, dan dia rasul qabilah, termasuk kepala suku di kaumnya. Akhirnya setiap ada orang berkumpul, ada yang teriak perintah Amirul Mukminin, akhirnya mereka meninggalkannya. Sedih nggak nih? Sedih.
Ya karena ini orang tidak masyhur di kalangan salaf, tidak ada yang seperti ini permasalahkan akidah. Tiba-tiba dia memang mempermasalahkan. Akhirnya dia datang Umar bertanya melalui utusannya kepada Abu Musa bagaimana keadaan orang itu. Katanya dia sudah mulai baik ya Amirul Mukminin, kirim ke Madinah kembali. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu tanya, bagaimana? Sudah masuk apa belum? Kalau enggak, tandan korma masih ada. Umar kan gitu kaum muslim. Makanya Umar ini bab yang menutupi segala fitnah. Maka aneh bin ajaib, orang menjadikan Umar sebagai tempat untuk buat fitnah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ya Amirul Mukminin, in aratta, kalau seandainya kamu ingin menyehatkan saya sudah sembuh. Sudah bisa. Alhamdulillah. 2 kali dapat tadi itu kan, diasingkan lagi. Tapi kalau engkau nak bunuh saya, bunuhlah saya sekarang. Saya sudah bisa meyakininya. Jadi setiap pelanggaran itu mereka tinggalkan. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ya, ulama khilaf siapa yang paling afdal di ulama tabi'in, termasuk Muhammad bin Sirin masuk nominasi. Ya, ada yang mencalonkan Sa'id bin Musayyib, ada yang mencalonkan Uwais Al-Qarni, ada yang menyebut Al-Hasan Al-Basri, ada yang menyebut Muhammad bin Sirin. Ya, mana yang paling afdal di kalangan tabi'in? Wallahu ta'ala alam, sebagian besar ulama menyebut Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib yang di Madinah. Ala kulli hal, Muhammad bin Sirin datang kepadanya ahlul qadar. Abu Abdullah, saya ingin ukallimuka fi kalimah. Saya ingin bicara denganmu satu kata. Dia bilang wala nisfi kalimah. Walaupun setengah kalimat saya tidak mau dengar dari Anda. Padahal Muhammad ibn Sirin imamun min a'immatit tabi'in. Kenapa? Ini syubhat. Ini semuanya syubhat. Tapi kalau dia bilang, ya Abu Abdullah, saya ingin sampaikan kepadamu ayat dari Al-Quran, tidak mungkin kita tolak. Atau hadis dari Nabi SAW, tidak mungkin kita tidak menerima. Atau perkataan sahabat Abu Bakar dan Umar ala ra'si wal'id. Tapi kalau seandainya dari kamu yang keluar dari sakumu sendiri, mohon maaf, kalau ini tidak masuk. Sebab dia sudah dikenal dengan kesesatannya, dikenal dengan penyelewengan dan penyimpangannya. Maka setengah kalimat pun saya tak mau dengar. Setengah kalimat tidak mau saya dengar. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, wa amara bi ikhraja min majlisihi, lalu orang tadi disuruh keluarkan dari majlis oleh Imam Malik alaihi rahmatullah. Qala akhbarana Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl, telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad al-Mukhalladi al-Adl. Qala hadatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim al-Asfirayini, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Muslim al-Asfirayini. Qala hadatsana Abu Husain Ali bin Al-Hasan, telah menceritakan kepada Abu Husain Ali bin Al-Hasan. Qala hadatsana Salamat bin Syabib Al-Kufi, telah menyampaikan hadis kepada kami Salamah bin Syabib, yaitu Al-Kufi. Qala hadatsana Mahdi ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Ja'far ibn Maimun Ar-Ramli an Ja'far ibn Abdullah, dari Ja'far bin Abdullah. Qala ja'a rajulun ila Malik, datang seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas, yakni yas'aluhu an qawlih, yaitu bertanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Masih ayat yang sama. Taha ayat 5. Qala fama ra'aituhu wajida min syai'in ka wajdi min maqalatihi. Saya tak pernah melihat Imam Malik gemetar dan terkejut, kaget dengan pertanyaan seperti hari itu. Dari perkataan walahu ar-rafsa, sampai sesak napasnya, sesak dadanya. Wa atraqal qaum, dan orang pada terdiam, lama orang terdiam, karena masalah ini masalah besar bagi mereka. Kita kan santai aja kan, dah. Imam Malik ngeri dia mendengar pertanyaan ini. Nah, wa atraqal qaum faja'alu yantaziruna al-amra bihi fihi, mereka menunggu jawaban Imam Malik dalam masalah ini. Thumma surriya an Malik, kemudian Imam Malik kembali segar. Faqala al-kayfu ghairu ma'lum, dia menjawab al-kayf, bagaimananya istiwa itu tidak diketahui. Wal istiwa ghairu majhul, tapi makna istiwa semua orang paham, bahwa makna istiwa adalah ala wartafa. Naam. Taib wal imanu bihi wajib, mengimani istawa bukan sabit ayatnya, bukan itu. Makna istawa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah,
menanyakan bagaimananya adalah bid'ah. Wa inni la akhafu an takuna dhallan, saya benar-benar takut kamu ini tersesat. Thumma amara bi fa ukhrij, kemudian orang itu diperintahkan oleh Imam Malik dikeluarkan dari majelis. Ini benalu, ini racun yang akan mulai memasukkan pikiran-pikirannya dalam masalah agama. Sebab agama ini sekali lagi bukan hasil pemikiran. Rusaknya agama setelah memasukkan hasil pemikiran sebagai bagian dari agama.